Sujadi diabadikan pada nama salah satu jalan di Tulungagung, tepatnya jalan protokol yang menghubungkan Tulungagung dengan Blitar. Jalan sepanjang sekitar 3 km itu berada di Kelurahan Jepun, Kota Tulungagung, hingga Desa Plosokadang, Kecamatan Kedungwaru. Pemberian nama itu merupakan penghormatan kepada Mayor Sujadi yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan negeri ini. Sujadi merupakan salah satu pahlawan perjuangan kemerdekaan sekaligus mempertahankan negeri ini dari tangan Belanda yang ingin kembali menjajah. Tidak hanya itu, perjuangannya juga mempertahankan negeri ini dari rongrongan PKI. Nyawanya melayang juga karena PKI. Siapakah sebenarnya Mayor Sujadi? Kamis pagi yang cerah. Kalender Masehi menunjuk pada 1 Agustus 1927. Tangis bayi memecah keheningan di kediaman M. Pawiroharjo di Desa Driorejo, Surabaya yang asri. Dengan tidak sabar, empunya rumah menuju salah satu kamar. Laki-laki, kata seorang wanita dari balik pintu kamar. Alhamdulillah sehat, ucap syukur Pawirojo dengan mata berbinar. Sehat, normal, tidak kurang satu apapun, balas wanita yang masih berada di balik pintu kamar itu. Kebahagiaan menyelimuti Pawirojo. Istrinya, Nyonya Sarah, memberi keturunan seorang anak laki-laki pada 1 Agustus 1927. Bayi montok itu anak ketiganya. Dia pun berjanji kepada Tuhan untuk mendidik anak yang baru dilahirkannya dengan sebaik mungkin, agar kelak menjadi anak yang tidak hanya membanggakan diri dan keluarganya, tapi juga membanggakan negerinya yang kini sedang diselimuti mendung hitam karena cengkeraman penjajah Belanda. Anak laki-laki itu diberi nama yang cukup singkat, yakni Sujadi. Ya, dulunya namanya Soekarno, bukan Sujadi. Nah, dia sakit-sakitan, akhirnya diganti sama bapaknya Sudadi Wijaya. Oh, nama lahir Soekarno. Terus kira-kira umur berapa Pak diganti nama Sujadi Wijaya? Saya enggak tahu. Kira-kira 10, 20, 5. Kok enggak ngerti ya Pak Eri ya? Ya mungkin masih kecil Pak Eri ya. Mungkin masih kecil, sakit-sakitan. Kayak saya ya nanti. Sujadi yang mendapat limpahan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu tumbuh besar. Hari-harinya digunakan untuk menimba ilmu agama, mengaji di surau yang tak jauh dari rumahnya. Hari berganti, bulan berlalu, dan tahun pun bertambah. Seiring dengan bertambahnya usia, Sujadi masuk sekolah. Awalnya,
Pada 1933, dia masuk sekolah Taman Siswa. Sekolah yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro itu menggelorakan jiwa patriotisme Sujadi kecil bahwa kini negaranya sedang berkabung karena penjajahan Belanda yang menguras seluruh kekayaan negeri ini sehingga menyengsarakan penduduk asli Indonesia. Dilahirkan dari keluarga berada membuat Sujadi berpikiran luas. Tidak mungkin dia menimba ilmu dari satu sekolah saja. Maka diputuskan untuk ke HNS atau Holland Neutral School yang berada di sepanjang Kabupaten Sidoarjo. Ia menamatkan HNS pada tahun 1940. Begitu mengantongi ijazah HNS, Sujadi sudah mulai mencari pekerjaan. Tidak mungkin selamanya ikut orang tuanya. Beruntung, akhirnya jabatan juru tulis orderan Taman Sidoarjo disandangnya pada 1940. Dirinya mendapat pekerjaan tetap yang cukup bergengsi saat itu. Latihan militer Jepang. Mendapat pekerjaan bergengsi itu pun tidak berlangsung lama. Terjadilah Perang Dunia Kedua yang mengubah semuanya. Belanda yang sekitar 350 tahun menjajah negeri ini berhasil diusir para pejuang dan saudara tua, yakni Jepang. Peralihan kekuasaan itu juga mengubah hidup Sujadi muda. Dia mengikuti pelatihan militer yang diadakan oleh Jepang selama 6 bulan. Tidak hanya meninggalkan pekerjaannya, tapi juga keluarganya. Pelatihan itu diadakan di Jatinegara antara 1942 hingga 1943. Istilah Jepangnya adalah Chuo Shinen Kurensyo. Perang kemerdekaan bergemuruh. Ternyata Jepang tidak lebih baik dari sebelumnya, yakni Belanda yang juga menjajah negeri ini. Bahkan, kondisi selama penjajahan Jepang semakin sulit. Sujadi muda mengangkat senjata bersama teman-temannya berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Karena menempuh pendidikan formal serta militer, Sujadi pun mendapat kepercayaan dari teman-temannya didapuk sebagai pimpinan Pemuda Republik Indonesia atau PRI ranting sepanjang Sidoarjo. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
Merdeka! Itulah teriakan penuh semangat pemuda bangsa ini. Kemerdekaan yang diidam-idamkan telah tercapai penuh dengan pengorbanan jiwa, raga, harta, dan lainnya. Namun itu tidak berlangsung lama. Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Seluruh kekuatan Jepang dilucuti, senjatanya diambil, dan tentara ditahan untuk dipulangkan ke negerinya. Bangsa yang masih muda ini menghadapi masalah yang sangat serius, yakni mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraihnya. Seluruh pemuda dipanggil untuk menyatukan tekad, yakni mengusir Belanda yang dibonceng NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda dengan sponsor utama Inggris. Pada 25 Oktober 1945, satu brigade pasukan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Perang terus berkecamuk. Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas ditembak pejuang-pejuang Indonesia. Pada 9 November, Inggris mendatangkan pasukan lebih besar lagi ke Surabaya di bawah pimpinan Jenderal Mansek. Kala itu di pagi hari, sinar matahari belum sepenuhnya menghapus embun yang menempel di dedaunan. Raungan pesawat terbang memecah keheningan subuh pada 10 November 1945. Bangunan gedung pun rontok. Debu pun membumbung ke angkasa. Warga yang tak berdosa menjadi korbannya, bergelimpangan tanpa nyawa. Rentetan peluru juga dimuntahkan dari moncongnya pasukan infanteri Inggris yang masuk ke Surabaya. Tidak hanya itu, juga keluar dari moncong meriam di kapal laut yang bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, keluar semburan api. Perang telah pecah. Perang yang tidak seimbang itu terjadi. Bersenjatakan seadanya, pemuda Indonesia memberikan perlawanan. Bambu runcing melawan meriam, pisau dapur melawan bayonet tentara. Sujadi tidak tinggal diam. Bersama pasukannya berjibaku melawan Inggris yang lebih lengkap persenjataannya. Hanya semangat sebagai bangsa merdeka yang menggelora di jiwa Sujadi maupun pejuang lain saat itu. Hanya semangat mewariskan negeri yang merdeka kepada cucu-cucunya yang menjadi tekad perjuangan.
Selama beberapa hari, Surabaya dibombardir dari laut, udara, dan darat oleh Inggris. Tapi perlawanan bukannya surut, malah sebaliknya, semakin menggila. Inggris mulai kewalahan dalam peperangan yang berlangsung sekitar 1 bulan itu. Sujadi muda pun akhirnya memutuskan masuk ke Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia, Pangkalan 7 Ujung Surabaya, dengan pangkat Letnan Muda atau Letnan II, terjadi pada 5 April 1946. Sujadi sangat gagah dengan seragam militernya. Tatap matanya yang tajam menandakan sebagai pemuda yang tahan tempaan. Tubuhnya tegap berisi. Mayor Sujadi niku prejengane piye? Penampilannya atau bentuk face-nya, tubuhnya gimana? Lonjong. Tingginya mungkin ya bisa 106, 68, 69 tinggi. Ukurannya ya. Kepiawaiannya dalam olah senjata maupun strategi mengundang decak kagum. Sujadi menjelma menjadi perwira yang sangat disegani. Namun Sujadi tidak mau gegabah. Bukankah negara masih darurat perang? Selain itu, diri dan keluarganya masih hidup dalam pengungsian. Namun kegundahan hatinya tak bisa dibiarkan. Dia pun bertanya pada beberapa orang tentang sesosok gadis ayu itu. Jawabannya sungguh mengejutkan. Ternyata dia putri kedua Sarijem, orang yang menampung diri dan keluarganya saat ini. Namanya sangat indah, Sri Mujiah. Lamaran pun dilangsungkan. Alhamdulillah, jawabannya sungguh menggembirakan. Lamarannya diterima. Tidak menunggu lama, pada 11 Oktober 1946, dia menyunting Sri Mujiah sebagai istrinya yang kelak memberikan dirinya 7 putra dan putri. Perkawinan dengan calon guru namun akhirnya batal karena dilarang ayahnya itu dilangsungkan di Mojosari. Karir militer Sujadi meningkat pada 1 November 1946. Dia diangkat menjadi Sekretaris Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia Pangkalan 7 dengan pangkat Letnan II. Sehubungan agresi pertama, Sujadi bersama istri pindah ke Blitar, tepatnya di desa Karangsari. Itu terjadi pada 21 Juli 1947. Dia menjabat sebagai Kepala Sekretaris TNI Setut Divisi di Pertahanan Kepanjen Malang dan Wulingi, Blitar. Usai agresi Belanda I, Sujadi dipindah ke markas Divisi 1 Tentara Laut Republik Indonesia Jawa Timur berkedudukan di Blitar. Itu terjadi pada 16 Desember 1947. Gerilya melawan
Belanda. Rupanya Belanda tidak bisa melepaskan Indonesia begitu saja. Pada 18 Desember 1948 melakukan agresi kedua. Ketika terjadi agresi Belanda kedua, dia pun bergerilya, mengajak istri dan anaknya yang pertama bernama Janin Srihartati. Sujadi harus berpindah-pindah tempat menghindari kejaran pasukan Belanda. Karena lebih sering bertempur di darat daripada di laut, Sujadi pun pindah ke satuan. Dia masuk ke Angkatan Darat Republik Indonesia pada Maret 1946. Sekitar Desember 1949, Sujadi memboyong keluarganya ke Kalangbret, Kauman, Tulungagung dalam rangka tugas. Sekitar 6 tahun kemudian, dia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan pengembangan perwira di Bandung selama 6 bulan. Setelah lulus pada 8 Juni 1956, dirinya naik pangkat menjadi pembantu letnan Capa. Begitu dipindah menjadi komandan Kompi 508 pada 5 April 1961, pangkatnya naik lagi dari letnan 2 menjadi letnan 1 Batalion 508 yang berkedudukan di sekitar alun-alun Tulungagung. Berarti Mayor Sujadi itu mayornya itu Anu Merta, iya. Berarti waktu meninggal masih kapten. Kapten senior tapi. Iya, bukan. Baru kapten. Oh, baru kapten. Wong pangkatnya belum terpasang kok. Masih letnan 1 berarti. Iya. Mau dipasang enggak mau. Enggak usah wis. Kompi 508 merupakan bagian Batalion 508 di bawah Brigade 16 yang berkedudukan di kota Kediri. Cukup lama waktu menjadi komandan Kompi di Batalion 508 Tulungagung. Dia pun berkali-kali mendapat panggilan negara. Seluruh hidupnya nyaris dipergunakan untuk mempertahankan negeri ini. PKI menusuk dari belakang. Malam 30 September 1965 menjadi catatan kelam negeri ini. PKI yang dipimpin Musso melakukan kudeta. Saat itu, Sujadi yang menyandang pangkat Lettu sedang mengikuti pendidikan di Bandung. Sedih rasanya negeri ini dikoyak-koyak bangsa sendiri. Tidak berselang lama, dia pulang ke Tulungagung, tepatnya di perumahan Kepatihan yang baru dibelinya. Apa namanya? Jabatan terakhir? Komandan 508. Komandan Kompi 508 Tulungagung. Dulu di mana, Pak? Markasnya? Di Gajah Emas. Oh, dekat kantor pos. Oh, dekat kantor pos itu. Mayor Sujadi itu tinggal di mana waktu itu? Di perumahan rakyat. Di mana itu? Patian. Ya perumahan yang itu. Suatu sore, ada anak buah Sujadi yang patroli melintas rumahnya. Begitu melihat anak buah yang bertugas, dia suruh mampir ke rumah. "Bu, tolong buatkan kopi," kata Sujadi kepada istrinya. Perbincangan gayeng pun terjadi. Sesekali mereka menyeruput kopi bikinan istri komandannya itu. Seolah tidak ada atasan atau bawahan, semuanya serba familiar. Tak berselang lama, anak buahnya kembali berpatroli.
Kegelisahan terlihat dari wajah Sujadi yang memikirkan negerinya yang tengah perang saudara ini. Rasanya dia tidak bisa berpangku tangan melihat carut-marut negeri yang dicintainya ini. Bu, saya akan bertugas lagi. Kondisi negara yang masih bahaya dengan adanya pemberontakan PKI, ucapnya. Mendengar omongan itu, Sri Mujiah diam saja. Sebagai istri prajurit, dia sadar betul suaminya harus bertugas saat Pertiwi membutuhkan, tidak peduli meski sebenarnya dia masih cuti. Rasa kangennya juga belum hilang benar karena baru saja ditinggal 6 bulan untuk mengikuti pendidikan. Seluruh perlengkapan sudah ditata rapi oleh Sri Mujiah, kemudian dimasukkan ransel. Entah mengapa, baju, handuk, sikat, dan pasta gigi dikeluarkan lagi oleh suaminya. Beli baru saja, biarkan barang-barang ini ditinggal di rumah saja, ucap Sujadi kepada istrinya. Sesaat kemudian, dia menuju markas 508 di alun-alun Tulungagung. Telepon perpisahan. Awal November 1965, pagi yang dingin menusuk tulang. Embun masih menempel di dedaunan. Matahari juga masih enggan menampakkan dirinya. Tetapi, iring-iringan mobil berisi pasukan Kompi 508 memecah kesunyian. Pada malam hari 17 November 1965, Letnan 1 Sujadi naik panser bersama 2 tentara lainnya, yakni sopir panser dan ajudannya yang bernama Kopda Darussalam. Saat melintas di jalan desa, panser yang dinaikinya terguling di daerah perbukitan itu. Letnan 1 Sujadi yang berada di kendaraan itu mengalami luka parah. Dia dilarikan ke Tulungagung untuk mendapat pertolongan medis. Dr. Iska selaku pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tulungagung mencoba menyelamatkan nyawa Sujadi. Namun, Tuhan berkehendak lain. Sujadi meninggal di usia yang masih tergolong muda saat bertugas memberantas PKI di Tulungagung Selatan. Itu awalnya ya jatuh dari panser itu. Kalau cerita dari Mas Salam ya, jatuh dari panser lah. Mas Salamnya kan ajudannya, yang suaminya Mbak Lis itu ya. Itu kan ajudannya, ya juru masak lah. Ya bapak pangkat yang tertinggi di depan. Akhirnya waktu penumpasan PKI, kalau saya tahu ya, jadi tanah itu kan naik ke pegunungan ya Pak, itu ditutup gedek gitu apa, pring-pring itu loh, nggak terus diuruk. Oh, dibuat jebakan lah. Jebakan, jadi begitu panser naik, dia langsung gelundung. Gelundung terus? Ya itu bapak mencelat berapa meter gitu loh. Terus bapak meninggalnya di rumah sakit. Maksudnya begini, meninggal jatuh itu kondisi gimana? Apakah ketimpa apa? Kena peluru. Sini. Pelurunya siapa? Pelurunya sendiri, soalnya dia pakai kalungan peluru. Oh gitu. Terus dibawa ke rumah sakit Tulungagung. Iya. Kok SK maksudnya? Kalau dulu bukan SK. Belum SK. Dinas Kesehatan. Ya, artinya sekarang SK lah ya. Karena sekarang SK sudah meninggal.
sebelum meninggal. Oh, waktu dibawa ke rumah sakit belum meninggal. Belum meninggal. Oke, terus Terus ya berapa lama kira-kira? mungkin terlalu banyak mengeluarkan darah dari tembusan peluru itu, ya mungkin akhirnya meninggal. Bapak dimakamkan di mana, Pak? Di makam pahlawan, Taman Makam Pahlawan, Tulungagung. Tulungagung. Terima kasih, Tapi Pak. mayatnya tidak dibawa pulang, Langsung mayatnya Dari di SK. mes. Wijaya. Sekarang dibuat Cahaya Montor. Itu dulu kan mesnya tentara. Oh, Ya, di dealer situ. motor itu. Ya, Pojokan iya. Dekat betul. alun Ya itu mes itu dulu. anu kereta api itu ya. Ya, Kereta api tuh Mas. Ini perapatan anu ini. Perapatan BTN Iya, itu, gereja Pak. itu loh, depannya gereja Maria tak bernoda itu kan. Atau depannya pojokannya plat TK, nomor. TK, depannya TK itu. Betul, TK Wijaya. Wijaya. Oh. TK Wijaya ya. Ya. Itu dulu mes. Mes Angkatan Darat 508. 8. Sekarang nggak ada itu Nggak batalion. ada. Surat keputusan kenaikan pangkat dari Letnan 1 ke Kapten sudah turun. Karena Sujadi telah mengikuti pendidikan pengembangan di Bandung. Peti jati berbalut bendera merah putih perlahan diturunkan ke liang lahat di Taman Makam Pahlawan atau TMP setelah gelegar tembakan salvo. Di dalamnya berisi jasad Sujadi. Selain pangkatnya dinaikkan 1 tingkat dari kapten menjadi Mayor Anumerta, namanya juga diabadikan sebagai salah satu jalan di Tulungagung.